permasalahan yang sangat besar sekali, yaitu tadi Bapak bilang ada 110.000 PJLP yang masih tersisa di Jakarta ini. Saya dengar di tahap kedua rekrutmen P3K ini mereka tidak diperbolehkan ya Pak ya, tidak diperbolehkan ikut mendaftar. Mungkin kalau berpikir ini menjadi beban untuk pemerintah, ya itu terserah ya, tapi yang pasti tolong pastikan status mereka Pak. Jadi izinkan aja mereka mendaftar, karena saya melihat di provinsi lain setelah kemarin DPR RI menyuarakan tentang ini, mereka diizinkan untuk mendaftar di P3K gitu di provinsi lain. Cuma Jakarta aja nih yang masih belum mengizinkan mereka untuk mendaftar di rekrutmen P3K tahap 2 ini. Oke lah, tahap 1 sudah diberikan ke para K2 yang masih tersisa. Nah, untuk yang tahap 2 ini saya dengarnya fokusnya untuk KKI ya. Padahal PJLP ini punya hak juga, karena ada dua landasan undang-undang. Yang pertama UU ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 66 menyebutkan kalau tenaga non ASN atau apapun penyebutannya, kan di situ ada kata-kata apapun penyebutannya, itu bisa terkait PJLP, honorer, KKI, itu harus diselesaikan di akhir Desember 2024 ini. Nah, mumpung mereka masih punya payung hukum seperti ini, dipersilakan Pak, mohon Pak dikasih kesempatan untuk minimal mereka ikut rekrutmen gitu. Itu hak mereka di situ. Yang kedua, dari Permenpan RB 347 tahun 2024, ya bunyinya kurang lebih rekrutmen P3K itu diperbolehkan untuk yang pertama tenaga non ASN yang pernah tahun sebelumnya ikut rekrutmen P3K dan sudah terdaftar di BKN, itu diperbolehkan untuk ikut rekrutmen P3K. Dan yang kedua nih yang paling bisa menjadi landasan untuk PJLP ikut mendaftar, yaitu disebutkan juga tenaga non ASN atau honorer, siapapun yang pernah bekerja minimal 2 tahun di pemerintah dan pernah dibayar APBD atau APBN, itu diizinkan untuk rekrutmen P3K. Nah, ini kesempatan terakhir, mengingat 17 sampai 31 Desember ini mereka dibuka kesempatan untuk tahap kedua P3K. Nah, ini tolong diberikan kesempatan gitu. Dan yang pasti juga saya minta tolong untuk Bapak Ketua BKD untuk memerintah kepada kepala dinas atau pimpinan-pimpinan di dinas terkait untuk mempermudah mereka itu dikasih surat keterangan kerjanya untuk menjadi persyaratan di SSCN. Mungkin itu Pak, singkat padat, dan memang ini yang paling krusial hari ini. Terima kasih pimpinan, mohon ini diselesaikan, dan karena mereka juga punya keluarga, mereka punya tanggungan, jangan dianggap mereka cuma barang dan jasa, tapi lebih kita menghargai mereka yang sudah mengabdi banyak untuk Jakarta. P3K ini kenapa ya tadi ya bukan dibatasi, karena memang formasi P3K yang sekarang ini kalau tersalah untuk jabatan tertentu untuk para medis dan guru ya kan. Nanti kita minta lagi Pak untuk jabatan umumnya, nggak dibatasi, nggak dilarang sih kalau kemudian memenuhi syarat, lamar aja P3K ya Pak. Pokoknya syarat usia, umur, dan dia jalan terus Pak, jangan khawatir ya, nggak ada yang larang Pak. Masalahnya waktunya tinggal pendek ya Pak, apa bisa ditindaklanjuti langsung ini, karena ya kita kan berdasarkan undang-undang ya, kita minta formasi dulu Pak. Formasi yang turun dari Medpan itu hanya tenaga guru dan tenaga makanya KKI yang diprioritas. Mereka sebenarnya cuma perawat, mereka sebenarnya cuma niatnya cuma mau masuk di database BKN, walaupun nanti ujungnya TMS atau apa. Oke, siap. Nanti kita tanggung Pak ya. Kalau untuk database saja ya maka apa kita ini Pak. Nanti Pak, tapi kalau misalnya nanti mungkin dalam 2-3 hari atau 5 hari ini belum ada hasilnya, saya minta tolong audiensi lagi sama Bapak, nanti sama diwakil teman-teman PJ. Siap. Mudah-mudahan kalau misalnya ditindaklanjuti nggak perlu itu ya. Siap Pak, makasih Pak, luar biasa. Jadi terbuka Pak, puluhan ribu orang yang lagi perjuangan Pak. Siap. Kemarin pun kategori 2 kita tampung Pak, untuk saya naik ini mungkin botol air Pak. Diulang lagi Pak. Siap Pak.